Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di seri pengantar ekonomi makro. Di episode sebelumnya, kita udah bahas pertumbuhan ekonomi. Nah, kali ini kita bahas sesuatu yang sering banget kita rasakan langsung. Inflasi dan deflasi. Kamu pasti sering dengar kalimat, "Duh, harga sembako naik lagi," atau sebaliknya, "Kenapa harga barang malah turun drastis ya?" Nah, fenomena itu nggak lepas dari dua kata penting dalam ekonomi ini. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi, apa itu inflasi? Sederhananya, inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, daya beli uang menurun. Uang yang kamu pegang jadi nggak sekuat dulu. Contoh gampangnya begini. Tahun lalu, uang Rp10.000 bisa dapat semangkuk bakso. Sekarang, dengan uang yang sama, kamu mungkin cuma dapat setengah porsi. Nah, itu artinya harga naik dan daya beli uang turun. Inflasi itu bukan hal yang selalu buruk loh, tapi kalau berlebihan, bisa bikin ekonomi jadi demam. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Mungkin kamu berpikir, wah, harga turun kan bagus dong. Nggak selalu. Kalau harga turun terus-menerus, orang jadi cenderung menunda belanja karena berharap harganya bakal makin murah lagi nanti. Akibatnya, permintaan di pasar turun, produksi ikut berkurang, dan ujung-ujungnya bisa muncul pengangguran. Jadi, baik inflasi maupun deflasi yang ekstrem soma-soma berbahaya bagi perekonomian. Sekarang kita lihat beberapa jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama, ada inflasi ringan. Kalau kenaikannya di bawah 10% per tahun, ini masih dianggap normal dan bisa dikendalikan. Kedua, ada inflasi sedang, antara 10–30% per tahun. Nah, ini dampaknya sudah mulai terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, inflasi berat. Kalau kenaikannya sudah di antara 30–100%. Di level ini, harga naik dengan cepat, dan masyarakat biasanya mulai panik. Yang paling parah adalah hiperinflasi, yaitu saat kenaikan harga lebih dari 100%. Harganya bisa melonjak liar. Contoh kasusnya ada di Jerman tahun 1920-an, atau yang lebih baru di Venezuela dan Zimbabwe, di mana orang harus bawa segepok uang cuma buat beli sepotong roti. Lalu, apa sih yang menyebabkan inflasi? Secara garis besar, ada dua penyebab utama. Pertama, namanya demand pull inflation. Ini terjadi karena permintaan atau demand dari masyarakat lebih besar daripada penawaran atau suplai barang yang tersedia. Misalnya, saat ekonomi tumbuh cepat, semua orang jadi banyak belanja, tapi barang di pasar terbatas. Akhirnya, harga-harga pun terdorong naik. Kedua, ada cost push inflation. Ini terjadi karena biaya produksi yang naik. Misalnya, harga bahan bakar minyak naik, harga bahan baku impor melonjak, atau upah minimum dinaikkan. Karena modalnya naik, produsen akhirnya ikut menaikkan harga jual produk mereka. Selain itu, ada juga inflasi struktural. Ini biasanya terjadi karena sistem ekonomi yang belum efisien. Contohnya, jalur distribusi barang yang lambat dan mahal, atau produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi permintaan masyarakat. Nah, inflasi ini punya dampak yang bisa terasa di berbagai sisi. Bagi masyarakat umum, dampak utamanya adalah daya beli yang menurun. Terutama bagi mereka yang pendapatannya tetap, seperti pensiunan atau pegawai dengan gaji yang jarang naik. Bagi dunia usaha, dampaknya bisa dua sisi. Produsen bisa saja untung kalau harga jual produknya naik lebih cepat daripada kenaikan biaya produksinya. Tapi kalau sebaliknya, mereka bisa rugi besar. Sedangkan bagi pemerintah, pendapatan dari pajak bisa jadi meningkat karena nilai nominal ekonomi yang membesar. Tapi, kalau inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah bisa menurun drastis. Jadi, inflasi yang kecil dan stabil itu sehat. Tapi, kalau sudah berlebihan, ekonomi bisa demam tinggi. Terus, bagaimana cara mengukur inflasi? Biasanya, inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK dalam bahasa Inggris. Disebut Consumer Price Index
atau CPI, ini pada dasarnya adalah sebuah angka indeks yang mencatat perubahan harga dari sekeranjang barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga. Isinya macam-macam, mulai dari makanan, transportasi, biaya pendidikan, sampai kesehatan. Rumus sederhananya begini, tingkat inflasi sama dengan IHK tahun ini dikurangi IHK tahun lalu, lalu hasilnya dibagi IHK tahun lalu. Kemudian dikali 100%. Misalnya nih, kalau IHK tahun lalu angkanya 110 dan tahun ini naik jadi 115. Berarti tingkat inflasinya adalah 115 dikurangi 110. Hasilnya ke-5, lalu 5 dibagi 110 dan dikali 100%, hasilnya sekitar 4,5%. Artinya, harga-harga secara umum naik sebesar 4,5% dalam setahun. Kalau inflasi sudah terlalu tinggi, pemerintah dan bank sentral harus turun tangan untuk mengendalikannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, melalui kebijakan moneter yang biasanya dijalankan oleh bank sentral. Caranya bisa dengan menaikkan suku bunga acuan. Kalau suku bunga naik, orang jadi lebih tertarik untuk menabung di bank daripada membelanjakan uangnya. Bank sentral juga bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua, ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Caranya adalah dengan mengurangi belanja negara yang tidak terlalu penting atau mendesak. Pemerintah juga bisa menaikkan tarif pajak untuk menekan tingkat konsumsi masyarakat yang berlebihan. Ketiga, ada kebijakan non-moneter. Ini lebih ke arah sisi penawaran, seperti menjaga kelancaran distribusi barang agar tidak ada kelangkaan, serta mendorong peningkatan produksi di sektor-sektor strategis, terutama pangan. Tujuannya adalah menstabilkan harga tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Jadi teman-teman, inflasi dan deflasi itu bisa kita ibaratkan seperti suhu tubuh sebuah perekonomian. Kalau terlalu panas karena inflasi yang tinggi, ekonomi bisa demam. Sebaliknya, kalau terlalu dingin karena deflasi, ekonomi bisa kedinginan dan jadi lesu. Yang paling ideal adalah suhu yang pas. Inflasi yang rendah dan terkendali, ekonomi tetap tumbuh stabil, dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Terima kasih sudah nonton Pengantar Ekonomi Makro, episode 4. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas topik yang masih berhubungan erat, yaitu pengangguran. Sebuah tantangan ekonomi yang sangat nyata. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode 5, dan tetap semangat belajar ekonomi.